Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bihikmati siyami wal Qur'ani ala sairi syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa hayya'aha likulli 'abdin syakur wa ghallaqa fihi abwabal niran wa wa'adaha likulli 'anidin kafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumin nusur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shama ramadhana wa qama fihi wa imtathala al-ma'mur. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hum lil ihtida'i nujumun wa lil dhulami budur. Amma ba'du. Saya hormati pimpinan seluruh jamaah Musholla Al-Barakah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah. Yang ibadah ini menjadi rahasia kita dengan Allah. Ibadah puasa itu keren, Pak. Dalam hadis qudsi disebutkan kullu amali ibni adama lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Qala ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lisaimi farhatun 'inda liqa'i rabbih. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khuluful fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Semua amal anak Adam itu untuk diri mereka sendiri-sendiri. Satu kebaikan dibalas 10, ada yang dibalas 700, tergantung tingkat dan kualitasnya. Kenapa? Karena amalan kita ini bisa dihitung. Sholat, kita bisa hitung siapa di antara kita yang bacaannya lebih bagus, yang berdirinya lebih lama, berapa jumlah tasbih yang kita baca, itu bisa dihitung, bisa dicatat. Baca Quran, yang duduk di sini kan ada yang sudah hatam 3 kali, ada yang baru hatam 2 kali, ada yang hatam 1 kali, ada yang baru mulai tadarus. Sedekah kita juga bisa hitung. Satu hari kita berapa mengeluarkan, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, bisa hitung. Itu dicatat oleh malaikat. Tapi puasa, semua yang duduk di tempat ini, malaikat nggak ada yang tahu siapa yang puasanya paling bagus. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Nyatetnya bagaimana? Karena puasa itu imsak, tidak melakukan apa-apa. Orang puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa. Jadi nggak bisa dicatat itu. Yang membedakan puasa kita satu dengan yang lain itu cuma tingkat kualitas hatinya kepada Allah, keikhlasannya kepada Allah. Jadi bukan yang paling lapar itu yang pahalanya paling besar. Karena itulah Allah suruh kita sahur. Kalau yang paling lapar pahalanya paling gede, yang paling bagus ya nggak sahur. Kalau pahalanya yang paling lapar, yang paling bagus, bukanya nanti di Isya atau jam 10 malam. Justru kalau kita sakit, kita disuruh buka. Di perjalanan kita lelah, capek, kita disuruh buka. Ganti aja di hari yang lain.
Karena tujuan puasa bukan itu. Tujuan puasa adalah mengembalikan hakikat manusia, di mana manusia itu harusnya dipimpin oleh hatinya, bukan oleh fisik. Jadi keikhlasan. Ada seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Rasul jawab, hatta as'ala rabbal izzah. Karena Nabi tidak akan jawab kecuali dapat wahyu. Tunggu saya tanya dulu ke malaikat Jibril. Hatta as'ala Jibril. Jibril datang, tanya oleh Rasul, Jibril, mal ikhlas. Ikhlas itu apa? Kata Jibril, hatta as'ala rabbal izzah. Tunggu saya tanya Allah dulu. Ketika Jibril bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas adalah rahasia, satu daripada rahasia-rahasia. Jadi rahasia Allah ikhlas itu. Kalau ada yang cerita saya ikhlas, nah berarti itu bukan ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa dibicarakan. Dia ucapkan atau dia sembunyikan. Ikhlas itu rahasia. Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Yang rahasia itu aku titip kepada hati hamba-hamba yang aku cintai. Jadi cuman yang dicintai Allah yang punya ikhlas. Makanya ada banyak orang yang ibadahnya rajin, tahu meninggal dunia, yu'ta yaumal qiyamah bisuhufin mukhattamah. Udah ditutup, udah distempel tuh amalannya. Tiba-tiba dilemparin tuh ke wajah orang yang beramal tuh. Malaikat tanya, ayya rabb ma ra'aina illa khairan. Ya Rob, kami lihat isinya baik semua itu. Kata kiraman katibin itu malaikat yang nulis. Dijawab oleh Allah, dia di dunia ibadah biar dipanggil orang soleh. Dan semua orang sudah bilang dia orang soleh. Sudah dapat balasannya di dunia. Dia banyak sedekah biar dibilang orang dermawan. Sekampung itu udah kenal semua. Pak Haji Anu orangnya dermawan. Dan dia sudah dapatkan di dunia. Dia berjihad di jalan Allah, pengen dibilang pahlawan. Dia dimakamkan di Taman Pahlawan. Orang tiap tahun memperingati, mengingat dia sudah dapatkan di dunia. Jadi tidak mengamalkan ibadah sedikit pun untukku. Nah, ikhlas. Jadi cuma orang yang dicintai Allah yang punya ikhlas itu. La yadharu alaihil malak fayaktubahu. Malaikat gak bisa lihat, sehingga malaikat gak bisa catat. Dia cuma catat kita sholat aja. Dia catat kita sedekah. Nggak tahu keikhlasan. Wa yazharu alaihi syaitan fayufsidahu. Setan pun enggak bisa lihat. Sehingga setan enggak bisa merusak orang yang ikhlas. Maka waktu iblis diusir dari neraka itu dia punya sumpah. La ghuyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua manusia itu. Semua manusia itu. Illa ibadakal mukhlasi. Kata setan, kecuali hamba engkau yang ikhlas. Itu enggak bisa. Nah, puasa ini ngedidik kita untuk melakukan apa-apa itu hanya untuk Allah. Makanya cuman Allah yang bisa balas. Cuman Allah yang tahu berapa nilainya. Ya nanti di hari kiamat langsung kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini semua puasa loh, Pak. Puasa sunnah itu ya sama pahalanya. Ketika diwajibkan oleh Allah, naik tingkatnya. Jadi ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu berkah banget buat kita tuh. Kenapa? Karena nilai tadi yang begitu tinggi puasa itu, sekarang dia meningkat menjadi wajib. Nah saat menjadi wajib, itu nilainya sangat besar di sisi Allah. Allah berfirman dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai saat seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih daripada lewat yang wajib-wajib. Makanya orang puasa sunnah 9 bulan, nggak puasa Ramadan 1 hari, itu 9 bulannya nggak ada gunanya itu. Orang yang meninggalkan 1 hari puasa Ramadan sengaja, walaupun dia ganti puasa setahun, itu nggak bisa ngalahin. Yang sunnah tidak akan bisa mengalahkan yang wajib. Makanya Sayyidina Umar tuh, saya sangat tidak suka orang yang sholat malam banyak rakaatnya, subuh dia tidak sholat. Ya, karena yang paling dicintai Allah itu yang wajib. Orang sholat sunnah, duha, tahajud, tapi nggak subuh, nggak asar, nggak terima oleh Allah. Nah, orang baik sama tetangganya, baik sama orang tuanya dia jahatin. Padahal yang paling wajib adalah kepada orang tuanya dulu. Ya udah yang lain-lain itu digeser dulu.
Makanya alhamdulillah dijadikan wajib puasa, berarti Allah ingin melipat gandakan tuh kebaikan daripada puasa yang tadi sudah luar biasa pahalanya, ditambah dengan diwajibkan. Lebih lagi diwajibkannya di Ramadan. Di mana di Ramadan? Ini yang wajib-wajib 70 kali lipat daripada di luar Ramadan. Jadi ini rahmat di atas rahmat di atas rahmat. Kemuliaan di atas kemuliaan di atas kemuliaan. Dan alhamdulillah kita hari ini diberi kemampuan oleh Allah menjalankan kemuliaan. Mudah-mudahan ini pertanda kita hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Satu hari di waktu zuhur begini ada 3 sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Itu duduk di depan pintu kamarnya, pintu Nabi SAW. Karena pintu Nabi itu kan pintu masjid ya. Pintu Nabi itu pintu masjid, buka pintu ya masjid. Karena kebiasaan sahabat, mereka itu tidak berangkat kerja sebelum duha. Nah, Bapak jangan anggap duha itu jam 9:30 ya. Jadi duha itu dibagi 3 waktu. Ada sabhatul duha, sabhatul duha itu sekitar 6:30. Jadi kalau Bapak buka di aplikasi Usoli, itu aplikasi dari Depak, kalau Bapak buka, nah, nanti setelah syuruk sekitar 30 menit atau 20 menit duha. Nah, itu namanya awal duha. Jadi duha itu 3 waktu. Sabhatul duha itu pagi-pagi 6:30. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu tidak berangkat kecuali setelah duha bekerja. Nanti mereka mendekati zuhur pulang karena sholatnya mereka di masjid. Nah, di zaman Nabi kan masjid cuma satu tuh, Masjid Nabawi. Nah, setelah sholat zuhur mereka qailulah atau sebelum sholat zuhur qailulah, tidur sebentar sekitar 15 menit. Dan ternyata itu luar biasa. Maaf, nggak terkeran, perempuan. Oh, nggak kedengeran. Ya, mohon maaf. Makasih. Nah, kemudian sahabat Nabi SAW, mereka kalau ada pekerjaan lagi, mereka ba'da zuhur berangkat dari kerja. Kalau ada kerjaan, mereka itikaf di masjid, ngobrol-ngobrol soal kebaikan. Kenapa? Karena ucapan baik itu sedekah. Kalimatun thayyibah sedekah. Jadi kita ini di sini ngobrol sejam, ini sedekah sejam gitu. Dicatat semua oleh Allah. Al-baqiyatus shalihat. Maka orang yang beriman tuh falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Jadi ngomong yang baik itu lebih bernilai daripada diam. Maka ya cuma biasanya orang kalau ngobrolnya udah lebih dari setengah jam, udah mulai yang jelek-jelek. Nah, sehingga sebaiknya jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak kalau ngobrol. Tapi kalau kita ngomongin kebaikan, itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. La khaira fi katsirin min najwahum. Orang yang ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, bisik-bisik itu kebanyakan nggak punya nilai baik. Illa man amaru bisadaqatin, ngomongin sedekah, au islahim bainan nas, atau dia mengapurkan urusan orang nih, orang yang ribut gimana biar akur, orang yang bersengketa biar damai. Itu walaupun ngobrolnya berjam-jam itu sangat dicintai Allah. Atau tentang amar ma'ruf nahi mungkar, itu dicintai oleh Allah, itu di Quran. Ya. Jadi berusahalah bagaimana kita ini berkata-kata yang kata-kata ini bernilai zikir di sisi Allah. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Nah, 3 sahabat ini pada sholat zuhur dia nggak ada kerjaan, jadi duduk di depan pintu Nabi ngobrol. Kenapa di depan pintu Nabi? Supaya nanti kalau Nabi keluar, mereka yang pertama menyalami Rasulullah. Karena sahabat ini cinta banget dengan Rasulullah, Pak. Sauban itu ketemu Nabi pucat mukanya, dia bilang, ya Rasulullah, saya kalau pulang ke rumah rindu saya dengan kamu, nggak enak makan. Kalau udah ngeliat kamu saya senang, lupa tuh masalah dunia itu, lupa. Nah, itu kecintaan sahabat. Kita nggak bakal pernah bisa ngalahin bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu kerjanya dagang, Pak. Sayyidina Umar itu bertani. Sayyidina Umar itu ngurus, dia punya tanah di Khaybar, dia tanam korma. Nah, wakaf itu awal mulanya Sayyidina Umar. Sayyidina Abbas itu finance, kerjanya pinjamin duit, keuangan. Waktu ngobrol tuh mereka bicara kebaikan yang paling bagus tuh yang mana sih? Sholat baik, sedekah baik, baca Quran baik. Dari semua kebaikan tuh yang paling baik yang mana? Abu Bakar tuh bilang,
Menurut saya kebaikan yang paling afdol adalah yang disegerakan. Khairul ma'ruf ta'jilu. Ya memang betul. Salat yang paling afdol yang awal waktu. Ketika Nabi ditanya tentang afdolul a'mal, dijawab oleh Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Awal waktu itu ridho Allah. Tengah-tengah afullah, maghfiratullah. Akhir afullah. Jadi kalau terakhir itu udah minta maaf lah kita karena udah mengundurkan. Sedekah yang paling afdol ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu shadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang paling gede pahalanya itu yang mana? Dijawab oleh Nabi, anta tasaddaqa wa anta sahih. Kamu sedekah saat kamu sehat. Lagi sehat itu sedekah. Orang biasanya sedekah itu pas sakit, Pak. Biar dia didoain sembuh. Nah, sedekah kemana-mana. Kalau dia ke dokter nggak sembuh, alternatif nggak sembuh, mulai kedatangin ustaz, mulai kedatangin anak yatim, ya kan? Mulai kedatangin orang tua. Belakangan dulu sedekahnya. Padahal sedekah yang paling afdal, anta sahih. Kamu sehat. Lagi seger-segernya nih. Syahid itu masih muda. Orang-orang muda itu kan ngerasa ntar aja lah sedekah, umur saya kan masih panjang, badan saya masih sehat, masa depan saya masih panjang, ngapain buru-buru sedekah sekarang? Nah, orang padahal kalau dia buru-buru sedekah, Allah akan lipat gandakan, Allah akan mudahkan urusannya, Allah bukakan jalan dia untuk mendapatkan rezeki. Tapi banyak orang yang tertipu. Masih muda mah nggak usah banyak sedekah, banyak investasi. Padahal sedekah itu bagian dari investasi. Jadi barokahnya sedekah itu luar biasa. Barokahnya. Saya kasih gambaran yang paling gampang. Anjing itu. Saya di kampung masih kecil dulu biasa ngurus anjing. Karena di kampung saya itu kan di hutan ya, jadi banyak. Saya ke masjid itu kadang-kadang anak-anak santri itu masih kecil-kecil. Kita bawa anak anjing itu yang segede-gede kucing itu. Kicik gitu. Makanya mazhab Imam Malik anjing nggak najis. Yang najis air liurnya aja. Jadi anjingnya itu kalau kita usap-usap nggak apa-apa. Itu mazhab Imam Malik. Jadi kalau Bapak datang ke daerah yang masih banyak anjing, kita bisa pakai mazhab Imam Malik tuh. Jadi jangan langsung ini anjing, kita dimusuhi orang. Jadi kami dulu SD udah bisa tuh nyuci najis mukhaladzah itu. Karena anjing kan mukhaladzah itu liurnya datang, jadi kita bersihin pakai tanah. Itu anjing itu sering kawin, Pak. Dia itu kalau kawin itu bahkan memperlihatkan di depan orang banyak. Anjing itu. Kalau beranak banyak, sekali beranak 6, 10. Anjing itu jarang anak satu kalau beranak. Kambing itu beranaknya setahun paling 2 kali. Karena saya juga masih kecil ngurus kambing. Beranaknya cuma 1 ekor, jadi setahun cuma 2 ekor kambing. Anjing sekali beranak 6, 10 dan sering beranak. Anjing gak dimakan orang. Kambing tiap hari dimakan orang. Sate kambing, soto kambing, sop kambing, banyak. Tongseng. Tapi Bapak perhatikan, banyakan anjing, banyakan kambing. Coba itu namanya barokah. Aneh ya? Ini anjing ini kerja terus nih, kawin terus, anaknya banyak. Kambing ini jarang beranak, sering kita sembelih, tapi ada terus kambing. Itu namanya barokah. Orang kerja siang malam 20 jam, anaknya ditinggal, istrinya tinggal, ibu bapaknya nggak diurusin, cari hidupnya susah. Ada orang yang bekerjanya sama dengan yang lain 8 jam, dia anaknya 7, sekolah semua, kuliah semua. Yang ini bareng satu kantor sama dia, anaknya 2 aja utangnya banyak. Boleh jadi itu kurang barokah. Boleh jadi ya, saya nggak bisa memastikan gitu, karena bisa saja memang ujian hidup dia. Tapi inilah barokah. Jadi sedekah itu yang paling afdal yang disegerakan. Nabi SAW pernah habis sholat subuh langsung keluar masjid. Nabi itu nggak pernah, Pak, habis sholat subuh itu langsung pulang. Nanti pulangnya itu kalau udah suruh gitu, udah suruh sekitar 15-20 menit sholat sabatan duha tadi, awal duha baru pulang. Ini banyak yang salah. Jamaah banyak yang sholat ketika matahari terbit. Pas jam bunyi itu langsung sholat itu tidak boleh. Itu sholat yang haram. Sholat yang diharamkan itu adalah sholat ketika terbit matahari. Itu sholatnya setan. Jadi sholat suruh itu bukan sholat pas terbit.
tunggu dulu 10 atau 15 menit. Yang paling bagus 20 menit sama hatta dua awal duha. Nah, itu yang lebih bagus. Jadi kita dapat sekalian itu. Pahalanya haji umroh, dapat pahala duha juga. Jadi jangan habis bunyi langsung sholat. Karena saya kemarin tuh lagi ngisi pengajian. Bunyi, saya sengaja diundurkan nama saya ngaji biar 5 menit 10 menit supaya nggak langsung sholat. Ada yang sengaja keluar tuh. Keluar dari ruangan dia sholat. Sholat suruh gitu. Habis itu masuk lagi dia. Nah, mesti dia nggak tahu ilmunya itu. Nggak boleh, hadisnya jelas. Sholat terbit matahari nggak boleh, itu sholatnya syaitan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, afdolnya amal adalah yang disegerakan. Ketika Rasul keluar itu balik lagi, sahabat itu aneh karena nggak biasanya. Itu Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul bilang, khalaftu tibron minas sodaqah. Saya kelupaan ada sepotong emas hasil sedekah. Orang sedekah lewat saya. Dan saya tidak mau sedekah itu nginap satu malam pun di rumah saya. Jadi itu segera. Nah, banyak di antara kita ini nanti-nanti. Jangan di nanti-nanti. Badiru bil a'mali sholihah. Badiru, bersegera dalam beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Setan itu caranya entar aja. Banyak orang yang entar akhirnya sama sekali hilang gak sedekah. Kenapa? Sekarang ini lebih uang. Besok kita butuh dengan uang itu. Karena udah lain waktunya. Maka segera aja. Ketika bapak dapat gaji itu langsung 2,5% itu jangan dibawa pulang dulu. Keluarin dulu. Sekarang kan gampang bisa transfer. Keluarin dulu, bawa pulang udah bersih. Kalau udah nyampe rumah lagi dipegang bini, waduh udah susah 2,5% itu. Apalagi kalau kita pegang 10%. Seperti Rasulullah sampai 30% berat. Bersegera, jangan ditunda. Amalan apapun, mau silaturahmi bersegera, jangan ditunda. Kecuali amalan-amalan yang memang ada waktunya, tidak boleh kita melakukan sebelum waktunya. Jadi khairul ma'ruf ta'jilu. Bahkan di Quran itu ada kalimat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu itu kalahkan orang-orang. Kalau sariu itu buru-buru, sabiqu kita yang paling unggul. Oh, kita harus lebih dulu. Ini Abu Bakar ini membuktikan, Pak. Abu Bakar itu selalu lebih dulu. Waktu perang Tabuk itu perang kesulitan tuh musim paceklik. Sehingga Nabi SAW bersabda man jahaza jaishal usri dakhalal jannah. Yang nolong tentara yang kesulitan sekarang pasti masuk surga. Sayyidina Umar dalam hatinya, saya sekarang mau duluin Abu Bakar. Nggak pernah menang dari Abu Bakar tuh Sayyidina Umar. Akhirnya dia berangkat cepat-cepat menuju Rasulullah di bawah separuh hartanya. Saya mau ngalahin Abu Bakar. Datang, ya Rasulullah, ini separuh harta saya. Saya tinggalkan separuh buat anak istri saya. Luar biasa. Ketika ditanya, dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar udah datang lebih dulu di bawah semua hartanya. Kata Sayyidina Umar gak bakal pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Abu Bakar tuh, maka waktu ditanya, khairul ma'ruf ta'jilu, yang disegerakan. Sayyidina Umar bilang, dia bilang menurut saya, ama indi khairul ma'ruf satruhu. Sebagus-bagus kebaikan adalah yang disembunyikan. Banyak ulama-ulama kita itu, Pak, mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Itu karena amal yang disembunyikan, bukan karena amal banyak. Bukan karena banyaknya, tapi karena disembunyikannya. Kalau Bapak baca di kitab-kitab ulama klasik ya, misalnya Imam Al-Ghazali itu dimimpikan oleh muridnya, ditanya bagaimana keadaan Tuan Guru. Alhamdulillah Allah memuliakan saya. Itu cerita Imam Al-Ghazali waktu di hadapan Allah. Kamu bawa apa menghadap saya? Kata Imam Ghazali, saya bawa amal. Dan saya bawa ilmu saya. Kan dia tulisannya, karyanya banyak dibaca orang, muridnya puluhan ribu. Sampai hari ini karyanya masih dibaca. Artinya udah jutaan orang yang dapat manfaat dari ilmunya. Nah, itu sebenarnya Allah itu coba kamu timbang nikmat satu bola mata kamu dengan amal kamu. Setelah ditimbang ternyata lebih berat nikmat bola mata. Jadi nikmat mata ini jauh lebih besar daripada amal kita. Jadi Imam Al-Ghazali itu, dengan apa aku bisa selamat? Kamu dulu pernah lagi nulis, tiba-tiba dulu orang nulis itu pakai tinta itu kan, yang dicelup itu. Lagi nulis ada lalat nempel di situ. Dengan kasih sayang kamu biarkan lalat itu sampai kenyang. Itulah, dengan sebab itulah aku merahmatimu. Jadi Sayyidina Umar itu
Kalau malam dia keliling, lihat rumah-rumah, mana rumah yang belum tidur. Kalau ada rumah belum tidur, dia ketok, kenapa belum tidur. Dapetin satu rumah, seorang janda punya anak lagi nangis, belum pada makan. Dilihat masak apa, ternyata masak batu. Jadi ibunya nanti belum matang, sampai ketiduran anak. Lalu perempuan ini berkata, semoga Allah melaknat Umar. Nah, kalau Umar khalifahnya lagi. Padahal yang nanya itu Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar tuh langsung datang ke tempat penyimpanan gandum tuh, dia gotong sendiri. Kata pembantunya, wahai khalifah, biar aku yang menggendong. Kamu sanggup gak menggendong dosa saya di hari kiamat? Akhirnya Sayyidina Umar tuh gendong sendiri. Itu sampai di sana Pak, Sayyidina Umar tuh yang ngadukin sampai matang, udah matang, bangunkan anak-anakmu. Disuapin sama Sayyidina Umar. Lalu perempuan ini berkata, mestinya engkau yang menggantikan Umar. Padahal di Sayyidina Umar, kenapa saking dia mau menyembunyikan amal? Jangan orang tahu bahwa dia yang beramal. Kalau sekarang Pak, kalau bisa ntar kalau saya nyumbang kamera dulu. Sekarang itu kalau dia mau nyumbang kamera dulu. Sayyidina Umar itu disembunyikan. Jadi sebagus-bagus amal itu adalah apa yang kita sembunyikan. Coba bapak-bapak tanya. Dalam hadis kan, sedekah yang paling baik itu matun fiku yaminuhu, yang dikeluarkan tangan kanan, tangan kiri gak tahu. Jadi istri bapak nggak tahu, anak bapak nggak tahu, semua nggak ada yang tahu, guru nggak tahu, orang anggap kita nggak pernah sodako. Padahal tahunya tiap hari kita ngurus anak yatim yang ada di mana, orang nggak ada yang tahu. Kita harus punya satu amalan yang rahasia yang tidak diketahui orang. Satu aja udah hebat. Jangan dibongkar sampai kita mati. Halaka sirrun bainaka wa bainallah. Adakah rahasia di antara engkau dengan Allah yang tidak akan dibuka kecuali ketika engkau berada di hadapan Allah? Itu dulu sahabat Ibrahim An-Nakha'i, ulama tabi'in, orang alim, ahli hadis, hafal ratusan ribu hadis. Beliau tuh kantor, kerjanya di kantor Pak, pembisnis. Jadi ulama-ulama yang kaya banyak Pak, sampai ada tulisan kitabnya, ada kitabnya ulama-ulama kaya, al-ulama al-agniya. Dari zaman Rasul itu sudah ada ulama kaya, masa apa zaman tabi'in. Ibrahim An-Nakha'i ini orang luar biasa, alimnya luar biasa, tapi dia kaya raya. Itu beliau itu tiap hari menghatamkan Quran selama 17 tahun. Nggak pernah tahu orang kalau dia di kantornya baca Quran. Kalau datang karyawannya ditutup Quran, disembunyiin, diam ya. Sampai selesai urusan keluar karyawannya dibaca lagi Quran. Sampai dia wafat, nggak sengaja kepergok sama karyawannya itu, dia lagi baca Quran. Setelah ketahuan itu dia meninggal. Jadi Allah kalau cinta sama hamba, Allah sendiri akan memberitahu kebaikannya kepada orang. Kemudian anak itu sembunyikan. Ada seseorang waliullah yang 40 tahun dia puasa Nabi Daud gak diketahui orang. Kalau dari rumah dia berangkat ke pasar, dia bilang sama istrinya, yang bungkusin makanan, dibungkusin makanan. Istrinya kira buat makan siang di pasar. Di jalan dia kasih orang yang minta-minta. Di pasar dia bawa bungkusan itu, bawa apa? Wadahnya itu. Teman-temannya gak pernah ngajak makan siang. Dipikirnya dia sudah bawa makanan dari rumah. Dan itu lakukan 40 tahun sampai Allah yang membukanya. Dia rahasiakan puasa Nabi Daud. Kita ini kadang-kadang Senin Kemis saja kita silaturahim ke rumah guru sengaja hari Senin. Udah datang ke rumah Ustadz, dibikinin kopi, maaf Ustadz, aneh lagi niat. Nah, kita ini biasanya begitu tuh. Datang ke rumah orang tua, ke rumah mertua sengaja hari Kemis. Ya. Hari-hari lain kita nggak datang. Padahal puasa itu rahasia tuh. Rahasia saja kita cerita. Jamaah ini muliakan Allah. Kalau pengen mulia harus ada satu rahasia yang orang gak ada yang tahu. Kalau bangun malam misalnya bapak nangis istighfar, nanti istrinya bangun gak kelihatan kita lagi ibadah. Ya harus ada satu aja kita mesti punya. Itu luar biasa kalau kita punya. Nah, Sayyidina Umar sudah melakukan itu dan Allah yang menceritakan. Sehingga ceritanya walaupun gak ada yang tahu kecuali perempuan ini. Ternyata Allah buka dan cerita ini akan terus diulang-ulang sampai hari kiamat. Dan yang ketiga kata Abbas bin Abdul Muttalib, menurut saya kebaikan yang paling bagus adalah tasghiru. Tasghir itu merasa amal itu sedikit. Jadi berbuat amal apapun merasa itu kecil. Sehingga bapak udah puasa 20 tahun ngerasa belum puasa. Artinya dia kayak baru puasa. Itu amal yang paling hebat. Dan itu jarang Pak. Biasanya kita ini kalau orang yang amalnya udah banyak,
Nanti kalau dia rajin duha, udah 15 tahun duha, terus sukses, dia bilang, alhamdulillah berhasil di duha saya. Bapak kok bisa berhasil? 15 tahun Pak Ustadz saya jaga duha. Nah, itu mulai dibongkar sebenarnya. Nah, mulai cerita. Biasanya, kenapa? Karena dia merasa duha itu besar. Tapi orang yang merasa amalannya kecil, dia tidak akan cerita. Kayak baru aja. Kenapa Pak? Kita ini kehilangan khusus sholat. Karena kita udah sering sholat. Biasanya orang yang baru sholat itu akan khusyuk. Udahlah, dia tobat nih, pasti dia khusyuk. Kalau bapak udah lama gak buka Quran, setahun, hari pertama Ramadan buka Quran, itu nikmat baca itu. Kenapa? Ngerasa belum baca Quran. Biasanya yang awal-awal itu kita nikmat. Tarawih juga begitu kan. Wah, kalau bisa belum waktunya aja kita udah di masjid. Tapi kalau udah malam ke-25, udah malam ke sana udah mulai. Jadi merasalah kita ini belum beramal apa-apa. Cobalah kita kalau pulang ke rumah, nemuin anak kita itu, sepertinya kita belum pernah memberi apa-apa ke anak kita. Itu di saat kita memberi, itu lain rasanya. Yang kemarin gak usah dibahas. Yang kemarin tuh nikmatnya juga yang kemarin. Hari ini nikmat hari ini. Allah gak pernah memberi nikmat hari ini dari yang kemarin. Nafas yang kita nafas sekarang tuh bukan nafas yang kemarin. Waktu yang Allah kasih sekarang bukan waktu yang kemarin. Rezeki yang Allah kasih sekarang bukan yang kemarin. Karena itu amal yang sekarang gak usah bahas-bahas yang kemarin. Jadi merasalah kita ini belum punya amal apa-apa. Itu kalau kita bisa punya sifat ini, hilanglah yang namanya ujub, hilanglah yang namanya sum'ah, pengen didengar orang, hilanglah yang namanya riak, pengen dilihat orang. Karena kita ngerasakan di sana. Anak-anak itu kalau baru pertama ngaji itu kan senang. Oh, karena baru pertama. Jadi cobalah nanti kita kalau mau sholat asar tuh anggap ini asar pertama. Yang kemarin gimana? Yang kemarin belum tentu diterima Allah. Barangkali yang ini diterima Allah. Jadi kalau bapak mau sedekah kasih orang, yang kan bapak sering kasih, yang kemarin belum tentu diterima Allah. Semoga yang ini diterima Allah. Jadi kita akan terus sungguh-sungguh. Besok kita nih puasa ke-berapa nih? Udah ke-20. Kayaknya puasa itu udah jadi hal biasa. Kenapa? Karena kita udah ngerasa, oh udah 20 nih. Tinggal 10, nah, kita tinggal ujung-ujung. Tapi kalau kita ngerasa yang 20 ini kita nggak tahu diterima, mudah-mudahan diterima Allah. Tapi kita nggak tahu diterima apa. Ini mudah-mudahan ini puasa yang 21 menjadi puasa yang akan saya jaga. Karena bisa jadi ini puasa yang terakhir buat saya. Nah kalau orang selalu berpikir begitu, dia akan menjadi manusia yang sangat produktif. Dia akan bertingkat terus ketakwaan dan keimanan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai itu Rasul tuh keluar. Ngelihat sahabat lagi bincang-bincang begini, Nabi tanya. Biasa Nabi itu begitu, kalau lihat orang lagi ini Nabi pasti tanya. Nabi itu senang sekali menghilangkan kesulitan orang. Ini kan lagi hebat-hebatan ya. Maka Nabi SAW bersabda, Inna fil ma'arufi salasa. Dalam kebaikan itu ada 3. In ajal tahu hanna tahu. Kalau kamu percepat amalmu, kamu sudah memperoleh kemuliaannya. Jadi kalau kamu pengen dapat kemuliaan dari amalan, percepatlah. Wa in satartahu atmamtahu. Dan kalau kamu sembunyikan amal kamu telah menyempurnakan pahalanya. Wa in saggartahu azamtahu. Kalau kamu merasa amalmu kecil, kamu telah membesarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhasil amalan apapun yang kita kerjakan, usahakan mengandung 3 ini. Percepat amalan itu. Setelah dikerjakan, sembunyikan amalan itu, dan kemudian merasalah bahwa amalan kita masih sedikit. Dengan 3 ini, amalan yang tadinya dinilai biasa-biasa saja akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ada 10 menit kalau mau ada dialog, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dengan ilmu yang tadi disampaikan mengenai yang pertama dalam beramal. Tanya saya Ustaz tadi mengenai kerahasiaan dalam beramal. Dalam Al-Quran itu masalah disebutkan oleh saudara ya. Anfa'atum warsaklahum sirwa niatan. Betul. Jadi bersedekahlah dengan siri, dengan sembunyi-sembunyi, wala niatan dijaratan gitu. Jadi juga diperlihatkan ya untuk dalam konteks mana firman Allah tadi menjelaskan karena saudara itu kan
baik secara sembunyi maupun diperlihatkan. Hikmah apa yang dalam kandungan ayat ini terkait dengan tadi utamaan dalam beramal itu adalah lebih baik dirahasiakan. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi yang disebut 3 hal dalam kebaikan itu, kebaikan manapun ketika kita kerjakan mengandung 3 ini, itu akan lebih sempurna. Tetapi di Al-Quran itu ada ayat-ayat, misalnya tadi yang dibacakan, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Dalam ayat yang lain, alladzina yunfikuna amwalahum sirra wa alaniyah. Orang yang menginfakkan hartanya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada juga ayat in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu perlihatkan sedekah itu sangat baik. Wa in tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu berikan kepada orang-orang fakir itu jauh lebih baik. Maka ulama kemudian merinci. Pertama, secara umum yang rahasia lebih baik daripada yang diperlihatkan. Secara umum, amalan apapun yang disembunyikan lebih baik daripada yang diperlihatkan. Tapi pada kasus tertentu itu yang diperlihatkan itu lebih dianjurkan. Misalnya seperti zakat. Zakat itu wajib. Yang wajib itu sedikit. Maka yang wajib diperlihatkan tujuannya syiar. Zakat fitrah itu cuma 2,5%, cuma 3, kalau Bapak mau pakai uang ikut mazhab Hanafi itu 3,8 liter. Jadi jangan hitung 3,5 liter. Kalau mazhab Syafi'i itu mulai dari 2,1 sampai 2,7. Kita ambil 2,7 karena 2,5 itu zaman orang susah. Sekarang ini kan kita nggak susah. Jadi jangan 2,5, kalau bisa 3 kilo lah. Jadi 3,8 liter minimal. Apalagi konversinya ke uang. Karena mayoritas ulama 3 mazhab itu tidak membolehkan pakai uang. Harus pakai beras. Tapi mazhab Hanafi boleh pakai uang. Karena orang bisa saja kebutuhannya bukan makan. Karena orang fakir itu bisa saja sudah punya beras tapi nggak punya gas. Masa dia makan beras? Padahal tujuan Nabi zakat fitrah itu ugunuhum fil yaum al-fuqara wal masakin. Kenyangkan mereka hari ini. Kenyangkan kalau dikasih beras nggak ada gasnya gimana? Nah, sehingga kata Imam Abu Hanifah lebih afdol pakai beras. Dan ini lebih cocok untuk sekarang. Lebih afdol pakai uang. Itu lebih cocok untuk sekarang ini. Nah, kalau semuanya dikasih beras nggak ada uangnya gimana? Mau makan Idul Fitri pakai beras. Jadi, tapi kalau mau pakai uang, saran saya ya ikut mazhab Hanafi juga. Dia 3,8 liter. 3,8 liter. Jadi kalau seliternya 10.000 ya berarti 38.000 ya. Jangan 2,5. Kalau bisa dilebihkan lebih bagus. 3 kilo. Kalau saya zakat di pesantren itu pakai yang 3 kilo. 3 kilo itu berarti 4 liter lebih ya. Yang wajib diperlihatkan. Sholat wajib itu perlihatkan. Karena yang wajib itu sedikit. Nggak boleh kita nambah-nambah yang wajib kan. Subuh 2, yang nggak boleh dibikin 3, itu nggak boleh. Yang sunnah-sunnah, duha, tahajud, qobliyahnya, ba'diyahnya. Rasul qobliyah ba'diyahnya di mana? Di rumah. Tapi kalau bapak jangan di rumah. Jangan di sini bukan nggak boleh. Karena kalau bapak qobliyahnya di rumah sampai masjid udah kelar tuh jamaah atau udah takbiratul ihram itu. Sedangkan takbiratul ula bersama imam tuh lebih afdal daripada qobliyahnya. Karena rumah Nabi itu kan buka pintu masjid. Ya. Rumah buka pintu langsung masjid. Lah kalau rumah kita terus bapak qobliyah nungguin imamnya nungguin kita bisa telat pekerjaan gara-gara kita. Nah, jadi banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan yang bisa disembunyikan. Sholat sunnah mutlak itu Imam Ali Zainal Abidin itu dibilang Zainul Abidin, perhiasan orang yang ahli ibadah. Dia itu sholat 1000 rakaat sholat sunnah sehari. Sholat sunnah mutlak itu boleh berapa aja. Dan ini disembunyikan. Jadi yang diperlihatkan itu yang siar-siar yang wajib dilihatin. Zakat mal itu diperlihatkan itu 2,5%. Kasih lihat. Supaya yang lain belum zakat. Wah, si Anu udah zakat saya belum. Karena itu wajib. Dan zakat itu harusnya peran pemerintah. Khudz min amwalihim harus diambil. Kamu udah gajian belum? Ditanya langsung dipotong. Dipaksa. Tuh, kalau zakat itu dipaksa, kenapa? Supaya dia selamat. Tuh kotoran akan merusakkan. 2,5 itu akan menghancurkan yang 98% itu. Makanya ya 97,5% itu.
Makanya keluarkan dulu. Itu bakhil-bakhilnya orang Islam itu 2,5%. Kalau kita ini lebih, ada 2,5%. Ya, pasti lebih lah 2,5%. Itu kan bakhil-bakhil 1.025.000. Kalau kita kan 100.000 lah atau 100.000. Jadi tambah sedekah sunnah. Nah yang sunnah-sunnah ini yang banyak kita sembunyikan. Makanya ulama ada yang mengatakan yang wajib, yang disebut dengan tadi terang-terangan adalah yang wajib. Kenapa? Itu syiar. Atau misalnya begini, kita tinggal di lingkungan orang yang bakhil, mau sedekah walaupun sedekah sunnah, boleh kita perlihatkan dengan niat dakwah. Tapi kan nggak terus menerus. Misalnya dari 1 minggu bapak sedekah 1 hari aja dikasih lihat. Jangan tiap hari kasih lihat. Sekali. Jadi porsinya tetap yang diperlihatkan harus lebih sedikit. Depan anak kita liatin. Pas lagi gajian, kumpulin anak-anak. Ayo gajian yuk. Nih gaji bapak nih duluan 2,5%. Ayo gaji kamu keluarin 2,5%. Yuk kita keluarin bareng-bareng. Tapi yang dinafkahi oleh bapak tiap hari kan diam-diam. Kan bapak tiap hari sedekah kan minimal kepada anak istri. Pada anak istri kan sedekah juga. Sedekah yang paling afdal malah sebelum kepada orang lain. Pada orang tua, para karib kerabat, tetangga-tetangga dekat, orang miskin yang dekat dengan kita, guru-guru ngaji yang dekat dengan kita, itu yang paling afdal. Baru kepada yang jauh-jauh. Ya, jadi tidak bertentangan antara hadis tadi dengan ayat di dalam Al-Quran. Para ulama sudah menyimpulkan, Imam Ibnu Katsir itu waktu menafsirkan ayat itu sedekah, kalau kamu perlihatkan sedekah fadhimah itu baik sekali. Dan beliau mengatakan pada dasarnya sedekah itu yang paling afdal disembunyikan. Tapi pada posisi kalau diperlihatkan itu manfaatnya lebih besar, misalnya jadi contoh, ini yang gajinya 2,5 juta ngeluarin 2,5%, nanti yang gajinya 5 juta ini nggak pernah zakat jadi malu. Ini saya aja zakat, masa saya nggak zakat? Nah, itu yang begitu-begitu boleh dilihatin. Bukan dibalik, kalau kita kan kebalik, malah yang gede-gede itu yang dilihatin tuh. Nah, nanti yang bawah-bawah jadi contoh kan dilihatin. Tapi itu semua selama tujuannya adalah dia dakwah, untuk memberi manfaat, untuk mengingatkan orang, silahkan aja. Balik lagi begini Pak, kembalinya. Niat seseorang itu tetap tersembunyi. Balik lagi ukurannya adalah rahasia. Karena bisa jadi yang memperlihatkan itu riya tuh orang. Resikonya ustadz itu pasti sering dibilang riya. Ustadz cerita ini, ustadz cerita itu. Padahal dia tujuannya dakwah. Akhirnya dia dibilang riya. Itu resiko juga. Resiko dakwah juga. Resiko mengajar juga. Bapak ini kalau berbuat baik cerita-cerita. Padahal nggak kita ceritain jauh lebih banyak. Itu resiko juga. Tinggal gimana hati kita. Nah, kalau menurut saya jauh lebih berat sedekah terang-terangan daripada sedekah sembunyi. Maka kata ulama, sedekah sembunyi itu lebih selamat dari riya. Tapi kalau hati kita kuat, bisa melawan itu, ya silahkan. Terang-terangan gak ada masalah. Kalau kita berat, baru dipuji orang, Bapak rajin duha ya, itu besok itu udah lagi takbir keingetan omongan sebulan. Ngomongnya tahun kemarin tuh, tahun ini masih ingat itu pujian itu. Itu lemahnya kita tuh. Sangat terkagum-kagum sekali dengan pujian makhluk. Sangat cinta, manusia itu cinta sekali dengan dunia ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta dengan dunia. Hubbus syahawat, zuina linas hubbus syahawat. Manusia itu dibikin hiasan sangat cinta dalam urusan dunia. Minan nisa, wal qanatir, harta yang banyak, kendaraan yang bagus, tanaman, ya, sampai ke ada kan orang yang senang yang ngurus hewan piaraan yang mahal-mahal, ada yang ngurus tumbuhan yang mahal-mahal, itu kesenangan itu. Dan dia senang kalau dipuji-puji, apa bagus ya, mobil bapak bagus, senang sekali. Karena itu karena kita ini senang, sehingga menyembunyikan lebih baik bagi orang yang lemah iman. Nah, untuk kita ini tetap, saran saya, usahakanlah harus ada amalan yang rahasia, yang orang gak ada yang tahu. Entah amalan apa itu. Kan pernah ya di zaman Nabi sebagai penutup, Nabi lagi begini di sholat zuhur, tuh datang. Kamu pengen lihat penghuni surga nggak? Sahabat-sahabat tuh siapa? Dipikir dia tuh sahabat yang hebat, yang 10 orang dijamin masuk surga itu. Ternyata yang datang tuh orang gak dikenal. Dia bawa sendal, sendal ditenteng, terus duduk aja di belakang. Nanti besoknya Nabi sebentar lagi datang penghuni surga. Orangnya sama. Biasanya sampai sahabat itu Abdullah bin Abbas tuh penasaran. Orang ini punya amalan apa? Ngineplah dia 3 hari di rumahnya. Dilihatin tahajudnya sederhana aja, lebih bagus tahajud saya kata beliau. Sedekahnya dia orang biasa sederhana sedekahnya.
Sampai 3 hari itu akhirnya dia udah gak tahan. Dia bilang, saya ini sebenarnya bohong. Waktu dia menginap itu dia alasan saya berantem sama bini saya. Saya ini bohong, sebenarnya gak ada masalah. Saya pengen lihat amalan kamu. Dan dia gak mau ngasih tahu, tapi karena dipaksa. Saya pengen tahu apa yang disabdakan Rasulullah. Nah, seorang mukmin tidak boleh menyembunyikan itu karena udah atas nama Rasulullah. Akhirnya dia bilang, saya ini tidak pernah tidur kecuali saya memaafkan semua orang yang menyakiti saya dan saya mendoakan seluruh kaum muslimin. Itu tuh rahasianya tuh. Itu kan udah rahasia tuh, sampai Nabi yang membongkar. Ya kalau Nabi yang bongkar tuh udah jaminan dari Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mampu melakukan 3 hal ini. 1, bersegera dalam kebaikan. 2, banyak amal yang mulai kita usaha sembunyikan. Dan yang ketiga, menganggap bahwa kita belum banyak beramal, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Ismail yang telah